Assalamualaikum, halo semua, welcome to Pertakes, podcast yang membahas isu terkini serta serba-serbi perkuliahan Fakultas Pertanian Universitas Riau. Berjumpa kembali bersama saya Priska Alfionita sebagai podcaster episode kali ini. Nah, pada podcast yang kedua kali ini, kita akan membahas satu tema yang relate banget nih dengan keseharian kita, yaitu manajemen waktu. Bersama Gubernur Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau, Abang Sukri Rizky Ilahi. Halo Bang Sukri, apa kabar nih Pak Gub? Halo Pika, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Sehat juga Bang. Alhamdulillah. Oke. Berbincang tentang manajemen waktu nih Bang. Kan kita semua udah punya jatah nih waktu kita masing-masing. Iya benar. Terkadang banyak juga nih orang yang punya waktu tapi nggak bisa memaksimalkannya. Jujur Pika sendiri juga masih struggle juga nih Bang dalam hal manajemen waktu. Iya. Nah sebenarnya apa sih definisi manajemen waktu bagi Abang dan aspek apa saja yang perlu kita pertimbangkan dalam memanajemen waktu yang baik? Oke, berarti ini menurut pandangan Abang ya terkait Bang, manajemen benar. waktu. Nah jadi manajemen waktu itu kalau kita dalam bahasanya aja lah kan, manajemen waktu itu ada manajemen dan waktu. Nah kalau manajemen itu kalau misalnya kita tahu ada namanya perencanaan, ada organizing, ya kan itu POAC kan, ada actuating dan controlling. Dan kalau waktu ya sama-sama kita tahu kan, waktu itu 24 jam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kalau digabungkan berarti manajemen waktu ini lebih kepada bagaimana sih kita mengatur waktu itu supaya kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat begitu. Jadi ya bagaimana kita mengatur waktu itu. Nah, itulah manajemen waktu singkatnya, simpelnya gitu. Kemudian aspek yang perlu dipertimbangkan nih Bang dalam manajemen waktu tadi. Oke. Ya kalau aspek-aspeknya tentu ya yang pasti kalau ini mungkin berkaitan juga dengan menentukan skala prioritas kali ya. Iya. Ya kan? Terus biasanya kan kalau misalnya dalam hal manajemen waktu yang cara mudahnya untuk kita dalam manajemen waktu itu adalah menentukan skala prioritas. Ada yang penting mendesak, ada yang penting tidak mendesak, ada yang tidak penting tapi mendesak, ada yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah ini terkadang itu tergantung pribadi masing-masingnya biasanya. Mana sih yang penting mendesak, mana sih yang penting tidak mendesak. Nah itu tergantung pribadinya masing-masing. Tapi kalau misalnya ditanyakan nih, apa sih aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam manajemen waktu? Kalau dari saya pribadi, dari abang pribadi, nah abang pasti akan memprioritaskan mana sih yang memiliki hajat banyak orang lain. Nah itu mungkin yang terlebih dahulu aku utamakan. Nah itu sih kalau aspek-aspek yang tadi. Oke, berarti aspeknya itu kita harus menentukan nih apa skala prioritas kita. Kemudian nih Bang, dalam menjalankan kewajiban kita juga sebagai mahasiswa, bagaimana cara abang pribadi memanajemen waktu agar dapat mengerjakan nih semua tugasnya tuh dengan tepat waktu dan juga baik? Ya, kalau dibilang tepat waktu kadang nggak tepat-tepat juga sih sebenarnya. Kalau ya kan dalam organisasi kadang kan kita juga dihadapkan dua pilihan kan antara tugas kita sebagai mahasiswa itu kuliah, ada juga sebagai organisasi ya mengerjakan amanah-amanah kita. Nah, ya sama kayak tadi kita menentukan skala prioritas tadi. Mana sih yang penting mendesak? Berarti kalau misalnya sudah mepet nih, nah itu berarti kan sudah mendesak tuh, berarti itu bisa kita prioritaskan. Ya intinya pandai-pandai kita dalam skala prioritas tersebut. Oke, dengan sejumlah agenda organisasi yang banyak nih Bang, gimana sih cara abang mengikuti dan merangkul anggota BEM yang lain dalam menjalankan keduanya supaya maksimal? Menjalankan amanah gitu ya, menjalankan amanah sekaligus merangkul pengurus berarti ya. Iya benar. Ya sebenarnya kalau sebagai pimpinan kan otomatis kan dia juga harus merangkul tuh, jadi sekali jalan sebenarnya. Dia kan biasanya sebagai pimpinan otomatis merangkul juga, jadi sembari dia menjalankan aktivitasnya di luar kan, kalau misalnya pimpinan juga harus pergi keluar kan. Nah sembari dia juga merangkul pengurusnya untuk dalam menjalankan kegiatan-kegiatan. Jadi ya seperti itu aja. Mengalir aja sih, nggak ada cara-cara khusus gitu. Nah tadi kan di awal abang ada nyampein tentang skala prioritas. Kemudian gimana sih
apa yang Abang prioritaskan antara kewajiban sebagai mahasiswa atau amanah nih sebagai gubernur mahasiswa? Oh gitu ya. Iya. Berat ya. Boleh dijawab Bang? Boleh apa dulu nih? Mikir enggak. Maksudnya antara mahasiswa kuliah dengan amanah. Ya sama tadi yang kayak saya sampaikan tadi kan, aspeknya itu apakah ini hajat banyak orang atau bagaimana gitu kan. Nah, itu yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Apakah ini bisa ditunda atau tidak. Nah, jadi kalau memang bisa rasanya ditunda, ya mungkin ya bisa di prioritas kedua atau ketiga. Intinya yang tadi kan penting mendesak, mana yang penting tidak mendesak. Intinya harus tahu nih kita skala prioritas tersebut. Itu mungkin Pika. Oke, terakhir nih Bang, dengan agenda dan tugas yang padat, tentunya pasti ada rasa lelah dan jenuh. Iya. Lantas bagaimana sih cara Abang mengatasi hal tersebut? Ya, tentu kalau dalam menjalankan aktivitas kita di organisasi, maka lelah itu merupakan hal yang wajar begitu, karena memang apalagi dalam menjalankan aktivitas organisasi itu cenderung kan kita bisa dibilang kan nggak dibayar gitu kan, bisa dibilang kita nggak dikasih upah, maka ya cenderung memang ada hal ya lelah gitu yang terkadang kita rasakan gitu. Nah, maka kalau misalnya nih lelah, ya kalau dari Abang pribadi nih ya Pika, karena Abang juga merupakan umat Islam, maka panduan Abang itu ya Al-Quran begitu. Dalam Al-Quran itu dalam surat Muhammad ayat 7 itu dinyatakan bahwasanya barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan kokohkan dia gitu kan. Nah, jadi itulah mungkin yang menjadi penyemangat Abang kalau misalnya dalam kondisi yang lelah. Jadi kalau lelah tengok surat Muhammad ayat 7. Nah, itu nanti jadi penguat lagi. Kemudian nanti kalau misalnya barulah cari-cari motivasi nanti ya di Instagram tadi mana-mana. Intinya ya kembali kalau misalnya lelah tentu istirahat lah intinya kan. Dan sembari itu juga mencari motivasi lagi. Dan juga harus diingat ini dalam menjalankan organisasi, aktivitas kita di organisasi, maka jangan letakkan kebahagiaan kita itu dari orang lain begitu. Karena kalau misalnya letakkan kebahagiaan kita di orang lain, maka akan kebahagiaan kita itu akan ditentukan oleh orang lain. Tapi kalau misalnya kebahagiaan itu ditentukan oleh diri kita sendiri, maka ya kita bisalah membuat diri kita bahagia sendiri. Mungkin itu juga bisa menjadi motivasi kita juga nantinya kalau misalnya lelah. Jadi jangan sampai kita tuh menjalankan organisasi juga kan karena orang lain gitu kan. Karena kan kita berorganisasi kan sebenarnya untuk mencari kebahagiaan juga kan. Nah, jadi jangan juga menggantungkan kebahagiaan itu ke orang lain, tapi berorganisasilah karena kita emang ingin mencari kebahagiaan. Dan selain itu kita juga harus berorganisasi untuk menebarkan kebaikan, menebarkan kebermanfaatan. Jadi carilah hal-hal positif begitu. Kalau lelah, istirahat dan carilah hal-hal yang positif lainnya gitu. Oke, berarti memang ya lelah itu kan wajar. Kalau lelah istirahat dulu. Nah, benar juga nih Bang, kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi diri kita sendiri. Nah, itulah tadi teman-teman bincang-bincang kita dengan Gubernur Mahasiswa Fakultas Pertanian tentang manajemen waktu. Jadi butuhnya skala prioritas dan kita nih tahu apa saja sih yang kita rencanakan ke depannya agar semuanya tuh berjalan dengan lancar dan juga maksimal. Oke, baik, cukup sekian podcast kita pada sore hari ini bersama Gubernur Mahasiswa Fakultas Pertanian. Terima kasih kepada Pak Gub. Iya, sama-sama Pika, luar biasa nih. Ya, udah bersedia berbincang-bincang mengenai manajemen waktu. Iya. Dan terima kasih juga kepada Dinas Puskominfo yang telah mentajak kegiatan ini sehingga kita bisa nih mengetahui apa saja sih hal-hal dan aspek yang diperlukan dalam hal manajemen waktu. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup sekian episode kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.